Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pradana. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, mohon izin tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah kurikulum pendidikan matematika, dengan rincian yaitu membuat video dengan durasi 9-10 menit yang membahas tentang filosofi kurikulum merdeka. Oke, mohon diabaikan ya, background yang di belakang ini itu merupakan hasil karya gabut saya, dan saya sendiri juga tidak pandai melukis. Oke, masuk ke pembahasan videonya ya, yaitu filosofi kurikulum merdeka. Beberapa bulan belakangan ini kita semua telah mengalami yaitu pandemi yang disebabkan oleh penyakit COVID-19. Pandemi ini menyebabkan kita semua, yaitu pelajar, mahasiswa, dosen, guru, yang awalnya melakukan pembelajaran secara tatap muka dan harus mengalihkan pembelajaran tersebut via internet atau daring, baik itu bisa melalui WhatsApp, terus Zoom, Google Meet, bahkan Google Classroom, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembelajaran secara daring tersebut, maka muncullah sebuah masalah, yaitu learning loss. Mungkin masalah ini sudah ada sejak lama, tetapi mulai ramai dibincangkan pada akhir-akhir ini karena adanya pandemi COVID-19. Nah, learning loss merupakan menurunnya tingkat kemampuan atau kepahaman siswa secara akademis yang diakibatkan oleh pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tidak secara tatap muka yang berlangsung sejak lama. Learning loss ini dapat menyebabkan beberapa efek negatif ya, yaitu yang pertama, gangguan tumbuh kembang anak, kemudian tekanan psikologis dan sosial, dan yang terakhir hingga dapat menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Nah, mungkin 3 efek negatif ini tidak hanya ditimbulkan oleh learning loss ya. Mereka juga bisa ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Untuk mengatasi beberapa efek negatif yang ditimbulkan oleh learning loss tersebut, Kemendikbud memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan atau memilih kurikulum yang akan digunakan di dalam sekolah tersebut. Nah, pilihan yang pertama yaitu kurikulum 2013 secara penuh, kemudian pilihan kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau pilihan ketiga yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam video ini kita akan lebih membahas pada filosofi kurikulum merdeka ya. Secara esensi, kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang kurikulum merdeka ya. Pada kurikulum ini, model pendekatan yang diterapkan oleh sekolah yaitu berbasis ketertarikan para peserta didik maupun mahasiswanya, sehingga baik siswa maupun mahasiswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan mata pelajaran yang ia minati. Tujuannya adalah agar siswa lebih optimal dalam mengembangkan bakat serta kemampuannya sesuai dengan bidang yang mereka minati, dengan output maupun hasil karya positif yang mampu memberikan kontribusi
bagi kemajuan bangsa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini juga, Kemendikbud menitik beratkan pengembangan arah kemerdekaan berpikir bagi siswa yang menjadi kerangka utama dalam program Merdeka Belajar yang terus digerakkan oleh Kemendikbud Ristekdikti yang meliputi seluruh unsur satuan pendidikan, mulai dari yang terendah seperti PAUD hingga perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, Kemendikbud lebih berupaya untuk membangun suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih ramah bagi siswa dan tidak membangun kesan memaksa untuk siswa yang pada akhirnya membuat siswa tersebut menjadi takut, malas, dan tak tertarik sehingga berhenti untuk mengikuti proses pembelajaran. Kurikulum ini juga memiliki beberapa keunggulan daripada kurikulum yang telah disebutkan sebelumnya. Keunggulan yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Nah, maksud dari lebih sederhana dan mendalam yaitu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik yaitu pada fasenya, sehingga belajar dapat menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terkesan terburu-buru, dan menyenangkan. Keunggulan yang kedua yaitu lebih merdeka. Nah, namanya kurikulum merdeka, pasti unggulannya adalah lebih merdeka. Nah, lebih merdeka pada peserta didik yaitu mereka peserta didik tidak harus memilih program peminatan di dalam sekolah tersebut. Nah, peserta didik juga dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya sehingga dapat lebih menunjang tumbuh kembang peserta didik tersebut. Kemudian lebih merdeka pada guru yaitu guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang lebih merdeka pada sekolah yaitu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Nah, yang dimaksud dari lebih relevan dan interaktif yaitu pembelajaran yang melalui kegiatan proyek dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya, agar dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selain beberapa keunggulan tersebut, kurikulum Merdeka juga diperkenalkan melalui berbagai media. Nah, salah satunya yaitu melalui sebuah platform, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Selain platform Merdeka Mengajar, juga dimunculkannya sebuah platform digital yaitu Sistem Informasi Perbukuan. Nah, Sistem Informasi Perbukuan ini mempunyai fungsi sebagai platform digital untuk mendukung layanan perbukuan bagi ekosistem perbukuan dan pengembangan kurikulum. Nah, pada sistem informasi perbukuan ini dapat memberikan akses yang lebih luas secara daring kepada masyarakat dalam memperoleh buku teks utama dan non-teks. Selain itu, juga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku perbukuan dalam mengakses layanan sistem perbukuan. Contohnya seperti proses dan informasi penilaian buku, serta pembinaan pelaku perbukuan. Di dalam kurikulum ini terdapat 3 pilihan implementasi jalur mandiri. Nah, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi kurikulum merdeka.
Nah, di antara pilihan tersebut yaitu mandiri belajar. Mandiri belajar yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kemudian pilihan yang kedua yaitu mandiri berubah. Nah, mandiri berubah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10.